Saudara-saudari yang terkasih, Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30 yang kita dengarkan punya konteks bab 13 ayat 24 sampai 43. Tuhan Yesus menyampaikan sebetulnya dua macam perumpamaan untuk menjelaskan kerajaan Allah, yaitu perumpamaan biji gandum dan ilalang yang kita dengarkan, serta perumpamaan biji sesawi dan ragi, dan penjelasan mengenai biji gandum dan ilalang itu. Kerajaan Allah itu sudah ada di antara kita sejak Tuhan Yesus datang. Kerajaan cinta kasih, keadilan, kebenaran, dan damai. Allah yang meraja atau manusia yang mengikuti dan mentaati Dia, sang kasih dan kebenaran itu. Perumpamaan biji gandum dan ilalang menjelaskan bahwa ada tanggapan yang menerima Yesus dan ada tanggapan yang menolak Yesus. Orang yang menerima Yesus digambarkan sebagai biji gandum. Orang yang menolak Yesus digambarkan sebagai biji lalang. Sementara yang menaburkan adalah si jahat yang menaburkan penolakan pada Yesus. Panenan adalah lambang penghakiman terakhir. Yesus minta agar kita bersabar, karena jika kita ngotot mencabut ilalang, maka gandum ikut tercabut. Kita harus sabar seperti Tuhan sendiri sabar. Lihatlah hati kita masing-masing. Jika kita berkehendak mencabut semua yang jahat dari dunia ini saat ini juga, maka yang terrobek-robek adalah hati kita sendiri. Karena dalam hati kita masih ada juga ilalang. Jangan merasa bahwa kita sudah gandum semua, karena dalam hati kita juga masih ada sifat-sifat ilalang di samping sifat gandum. Misalnya, kekecewaan-kekecewaan kecil-kecil masih saja tumbuh di samping rasa syukur yang besar ini. Kemasabodohan kecil-kecil masih tumbuh juga di samping kepedulian kita yang sangat besar. Keegoisan kecil-kecil masih saja muncul di tengah ketulusan kita yang sangat besar. Kecurangan kecil-kecil masih saja muncul ketika kita bertindak jujur yang besar ini. Kegosipan masih muncul di tengah-tengah kita ikhlas memuji orang lain. Kesombongan kecil-kecil masih saja muncul di tengah kerendahan hati kita yang besar. Kemalasan kecil-kecil masih saja muncul di tengah kerajinan kita yang hebat. Maka saudara-saudari, Allah sendiri sabar pada kita. Kalau kita sendiri tidak sabar, hati kita sendiri yang terrobek-robek karena kita ikut tercabut. Bukankah dalam hati kita juga masih ada ilalang? Kalau cabut saja ilalang itu, nah, hati kita robek. Kalau kita ngotot mencabut penjahat-penjahat yang tidak kita sukai, sama saja hati kita terrobek. Karena dengan mengatakan itu, kita kurang cinta kasih. Ya, kita mengatakan golongan kita paling benar, mereka salah. Cabut saja mereka. Nah, kita lupa bahwa dengan mengatakan itu, ternyata aku sendiri culas. Karena itu ikut tercabut. Karena itu sabar. Mohon Roh Kudus menumbuhkan kesabaran seperti Tuhan sendiri, supaya gandum-gandum dalam hati kita ini tumbuh. Penerimaan akan Yesus makin penuh dan kita makin sukacita. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi yang tidak kita bacakan menjelaskan kerajaan Allah itu berkembang dinamis, bertumbuh. Bertumbuhnya kebenaran, cinta kasih, keadilan, dan kedamaian itu serta iman pasti nyata, dan mereka itu pasti bertumbuh, pasti berkembang, pasti makin besar, meluas, diterima oleh makin banyak manusia dari abad ke abad. Ia tumbuh makin sempurna dari waktu ke waktu.
Dalam hidup pribadi kita, pertumbuhan ini jelas. Dalam hidup bersama juga jelas. Sejak kita dalam kandungan sampai kini, kita alami perkembangan iman, perkembangan kebijaksanaan, perkembangan sikap dalam keadilan, perkembangan pemahaman akan kebenaran, pemahaman akan cinta kasih, dan praktek-praktek cinta kasih serta pengampunan. Dalam sejarah dunia, kita juga mengalami perkembangan dan perluasan upaya keadilan, upaya perdamaian, upaya dialog antar bangsa dan antar agama, antar kelompok. Pro perdamaian dan keadilan makin besar, dan kita mengalami hal itu. Nah, pada bagian ketiga, kalau kita baca selengkapnya teks itu, Yesus menjelaskan tentang gandum dan ilalang itu. Yesus memusatkan perhatian pada gandumnya, yaitu pada kita, para muridnya. Para muridnya sendiri ditanya seolah-olah, dan itu kita semua, ya, seolah-olah kita ditanya, benih jenis apakah aku ini? Apakah aku gandum? Dan apakah kalau gandum, aku gandum yang bermutu? Apakah aku ilalang? Dan semutu-mutunya ilalang, ya tetap ilalang. Dan menurut bahasa aslinya itu artinya tanaman yang memang mirip gandum, tetapi bukan ilalang kayak di Indonesia, tetapi ilalang yang kalau buahnya dimakan itu membuat keracunan. Tentu saja kita adalah benih gandum. Kita mohon Roh Kudus memampukan kita, gandum-gandum Yesus ini, supaya bertumbuh dan berbuah sukacita dalam hidup di tengah keluarga dan masyarakat. Kendati kita dalam pandemi ini, kita tetap bertahan dan berkembang di dalam iman, harapan, dan kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin.